أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap sendi-sendi tubuh dari manusia itu harus diberikan sedekahnya. Setiap hari yang matahari terbit padanya, kamu ta'dilu, ya, mendamaikan dua orang, yaitu sebagai sedekah. Dan kamu membantu seseorang pada kendaraannya, lalu kamu angkat ia atasnya atau mengangkat barang-barangnya di atas kendaraan tersebut, itu adalah sedekah. Dan kata-kata yang baik itu sedekah. Dan setiap langkah kaki yang kamu berjalan kepadanya, kepada sholat maksudnya, itu sedekah. Dan kamu menyingkirkan al-adha, gangguan dari jalan, adalah sedekah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini, Bapak sekalian, menunjukkan yang pertama bahwa setiap manusia mempunyai sendi-sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa manusia itu mempunyai 360 mafsila. Manusia itu ada 360 sendi. Yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, di mana ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah memberitahu bahwa manusia itu mempunyai 360 sendi. Dan setiap sendinya harus dipenuhi sedekahnya setiap harinya. Ini menunjukkan bahwa sedekah itu paling sedikit setiap hari itu 360. Iya. Namun Rasulullah SAW memberikan kepada kita pemahaman bahwa sedekah itu bukan hanya sebatas sedekah dengan harta. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan kepada kita warna-warna sedekah, macam-macam sedekah. Kata Rasulullah, engkau mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, itu sedekah. Engkau membantu seseorang yang mengangkat barang-barangnya ke kendaraannya, sedekah. Engkau mengucapkan kata-kata yang baik, sedekah. Bahkan melangkahkan kaki kita ke masjid, setiap langkahnya itu sedekah. Dan kamu menyingkirkan gangguan dari jalan, sedekah. Masya Allah, alhamdulillah, ternyata untuk memenuhi 360 sendi ini mudah sekali. Mudah. Jelas mudah lah. Antum saja setelah sholat membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, berapa? Sekali. Berarti berapa? 100. Berarti antum sholat 5 kali dalam sehari berapa? 500. Tercukupi enggak? Tercukupi. Belum lagi antum sholat duha. Rasulullah mengatakan bahwa 360 sendi ini bisa dicukupi oleh 2 rakaat duha. Belum lagi antum baca doa pagi dan petang. Masya Allah, alhamdulillah, untuk memenuhi 360 sendi ini tidak sulit dan tidak sukar, mudah. Namun tentunya bukan berarti kita kemudian setelah kita melihat itu perkara yang ringan, akhirnya kemudian kita tidak mau menambah amal, tapi kita memperbanyak sedekah setiap harinya, agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa dimerdekakan dari api neraka. Hadis ini kita ambil faedah yang pertama. Yang pertama tadi yaitu bahwa setiap manusia ada sendi-sendi yang harus dipenuhi sedekahnya. Yang kedua, anjuran untuk
al-hathu ala islah baina itsnaini. Anjuran untuk mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar. Dan ini penting ya kalau Islam azanillahu wa iyyakum. Kenapa? Karena dua orang yang sedang bertengkar itu pada hakikatnya kerugian buat mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Abu Daud ya, bahwa kullu yaum itsnain wa yaum khamis tu'radu amalul ibadi 'ala Allah. Setiap hari Senin dan Kamis itu amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Kecuali dua orang. Yang pertama musyrik, yang kedua musyahin, yaitu orang yang bertengkar. Lalu Allah berfirman kepada malaikatnya, "Anzira hadai ya hatta yastaliha." Tangguhkan dua orang yang sedang bertengkar ini sampai keduanya apa? Ya, damai. Berarti selama dua orang ini bertengkar, dan maksudnya kata para ulama, bertengkar di sini bertengkar karena masalah dunia, ya, bukan bertengkar karena masalah yang syar'i. Masalah dunia, entah itu persaingan, entah itu ya dan yang lainnya. Maka ya selama keduanya bertengkar, amalannya itu tidak akan diangkat kepada Allah. Dan ini merupakan kerugian buat orang yang bertengkar. Makanya Rasulullah SAW ya menyuruh kita untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Bahkan Rasulullah menghalalkan dusta pada waktu itu. Kata Rasulullah, la kadhiba illa fi thalath. Tidak boleh berdusta kecuali pada tiga keadaan. Yang pertama yaitu mendamaikan dua muslim yang sedang bertengkar. Boleh. Ya. Kenapa? Karena masalahnya besar sekali. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk i'anati al-akharin, membantu orang lain yang sedang kerepotan, apalagi yang sedang kesusahan, dan membantu orang lain ya yang sedang kerepotan itu sedekah. Ya, makanya subhanallah ya, ketika kita melihat ada teman kita sedang repot, kemudian kita bantu, itu ternyata nilainya sedekah. Ya subhanallah. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan anjuran al-hathu ala kalimah at-thayyibah, yaitu untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Karena setiap kata-kata yang baik yang kita ucapkan kepada manusia itu sedekah. Ya, seorang suami berkata kepada istrinya misalnya, ya sholat mengingatkan sedekah. Seorang istri mengingatkan suaminya sholat, sedekah. Demikian pula seorang suami atau istri mengajarkan anak-anaknya tentang akidah, sedekah. Itu sedekah, nilainya sedekah. Semua ucapan-ucapan yang baik, kalimat-kalimat thayyibah itu bernilai sedekah. Demikian pula hadis ini menunjukkan anjuran untuk berjalan kaki menuju masjid. Dan bahwasanya yang sunnah pergi ke masjid itu jalan kaki. Yeah. Dan ini ya sunnah seperti ini, azani Allah wa yakum, terkadang sulit untuk kita laksanakan di zaman ini ya. Mungkin karena masjid yang jauh ataupun yang lain, atau mungkin karena sangat mudahnya kendaraan. Untuk punya motor, kadang untuk berjalan kaki malas, akhirnya naik motor. Ya, sehingga akhirnya kehilangan pahala langkah-langkah kaki menuju masjid. Ya, padahal Rasulullah SAW mengatakan bikulli khatwatin namshiha ila sholati sadaqah. Setiap ya langkah kaki yang kamu langkahkan ke masjid itu sedekah. Bahkan dalam satu riwayat yang lain, lam yahtu khutwatan qad illa rufi'a biha darajah wa kutibat lahu fiha hasanah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Setiap langkah kakinya itu mengangkat satu derajat, ia dituliskan satu pahala kebaikan dan dihapuskan satu keburukan. Masya Allah. Ya. Kecuali mungkin kalau kita misalnya sedang keadaan sakit ataupun lemah atau yang lainnya, ya, kemudian kita tetap ya pergi ke masjid walaupun dengan berkendaraan, jelas ini sesuatu yang luar biasa. Sebagaimana hadis ini menunjukkan ya, bahwa kita dianjurkan untuk
menyingkirkan segala sesuatu yang membahayakan manusia. Ya seperti ya ada antum melihat ada paku payung bisa dipasang di jalan, ada duri dan yang lainnya, kemudian antum singkirkan, itu adalah sedekah. Ya, bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa menyingkirkan duri atau paku dari jalan itu iman yang paling rendah. Kata Rasulullah apa? Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang. Adnaha la ilaha a'laha la ilaha illallah. Yang paling tinggi itu la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menyingkirkan apa? Ya, duri dari jalan. Subhanallah. Kita lanjutkan hadis 27. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali'a alaihi an-nas. Rawahu Muslimun. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala: Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala: Jita tas'alu 'anil birr? Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Al-birru ma ma'annat ilaihi an-nafsu wa ma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauk. Haditsun hasan ruwinahu fi musnad al-imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW bersabda, al-birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan dosa itu adalah mahaka fi nafsik, sesuatu yang tidak tenang di hatimu. Wa karita, dan kamu tidak suka an yattali'a alaihin nas, untuk diketahui oleh manusia. Dikeluarkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad ia berkata, aku datang kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan kan? Aku berkata, betul. Kata Rasulullah, coba minta fatwa kepada hatimu. Kebaikan itu yang membuat jiwamu tentram dan hatimu tenang. Dan dosa itu yang membuat jiwamu tidak tentram dan hatimu berguncang di dada, walaupun manusia berfatwa begini dan begitu. Hadis ini ya akhi azanillahu wa iyyakum menunjukkan bahwa tanda dosa dan tanda kebaikan. Bahwa kebaikan itu tandanya membuat hati kita tenang. Sebaliknya dosa itu tandanya adalah membuat hati kita tidak tenang. Tapi ingat, ya. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis ini, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Tidak boleh kita adukan dengan ayat lain, di mana Allah Taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Sementara hadis ini mengatakan minta fatwa kepada hatimu. Ya, yang harus kita pahami Pak, bahwa kebenaran itu hakikatnya adalah yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Itu dulu. Selama ada dalil dari Al-Quran dan hadis, ya, jelas tegas Al-Qurannya, hadisnya, ijma'nya, maka wajib kita amalkan walaupun hati kita merasa tidak tenang. Sebab kenapa? Ketidaktenangan itu berasal dari syaitan. Ya, antum sudah tahu sholat itu wajib. Ketika antum melakukan sholat, kok antum nggak tenang? Apakah berarti sholat itu batil? Atau ketidaktenangan itu berasal dari godaan syaitan? Ya, karena memang syaitan itu berusaha menggoda seorang hamba agar ia jauh dari ketaatan. Makanya yang menjadi patokan kita yang pertama kali adalah Al-Quran dan hadis. Itu dulu. Demikian pula kalau terjadi perselisihan ulama, yang harus kita jadikan patokan adalah yang pertama kita lihat Al-Quran dan hadis. Namun kata para ulama, ya, kebenaran itu
biasanya bisa dirasakan oleh hati-hati yang beriman. Makanya apa ya? Di sini Nawas bin Sam'an datang kepada Rasulullah. Demikian pula Wabisah bin Ma'bad pun datang kepada Rasulullah. Saya yakin Bapak sudah tahu bahwa hati para sahabat adalah hati yang paling bening. Makanya Rasulullah bersabda kepada mereka, minta fatwa ke hatimu. Kenapa? Karena yang sedang Rasul hadapi adalah para sahabat yang hatinya, Masya Allah, ya, bening, putih, ya, tidak ada dosa. Tentu akan berbeda ketika orang-orang yang hatinya kotor, dikotori oleh kotoran maksiat, dikotori oleh kotoran syubhat, dikotori oleh kotoran berbagai macam penyimpangan dan pemikiran-pemikiran hawa nafsu. Saya yakin Pak, kalau hati seperti ini akan terbaik melihatnya. Yang hak dilihat batil, yang batil terlihat hak. Makanya ya, Anda pernah baca di sebuah koran di dulu tuh, ketika ada seorang artis yang pindah agama murtad ya ke Kristen, dia berkata, saya setelah masuk Nasrani hati saya merasa tenang. Ya, sementara Rasulullah menyuruh kita meminta fatwa kepada hati. Katanya tanda kebenaran itu adalah yang membuat hati kita tenang. Ajib. Ada orang ya pindah agama tenang hatinya. Ada lagi orang berbuat bid'ah tenang hatinya. Ada lagi orang yang berbuat perkara yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah tenang hatinya. Apa yang membuat dia tenang lagi? Itu tanda bahwa memang hatinya tidak bening. Itu tanda hatinya memang dikotori oleh kotoran-kotoran syubhat. Iya. Makanya ya akal Islam azanillah wa yakum. Memang betul bahwa kebenaran, kebaikan itu ada tanda-tandanya. Di antaranya bahwa itu bisa dirasakan oleh hati-hati manusia. Iya. Antum misalnya ketika mendengarkan suatu ceramah ustaz, antara yang ini, antum akan bisa merasakan secara fitrah antum bahwa ini kebenaran, bahwa ini hak. Kenapa? Karena kebenaran itu sesuai dengan fitrah manusia. Kebenaran itu yang membuat hati kita tenang, jiwa kita tentram, betul. Kita bisa melihatnya. Makanya kata para ulama, al-haqqu ablaj wal batil lajlaj. Kebenaran itu akan tampak di hati, sedangkan ya, kebatilan itu akan membuat hati kita bingung, ya, guncang, gundah-gulana, dan yang lainnya. Ini akal Islam azani Allah ya. Dari itulah kata Rasulullah di bawah, ya kata Rasulullah apa? Dan dosa itu adalah yang membuat hatimu tidak tentram. Dalam riwayat Nawas bin Sam'an, dan kamu tidak suka orang-orang melihat. Ya, berarti kalau kita merasa malu dilihat orang perbuatan itu tanda bahwa ya perbuatan itu dosa. Ini Pak, kalau rasa malu kita masih ada, iman kita masih ada. Beda dengan orang yang rasa malu dan imannya sudah tidak ada. Lihat ya bagaimana para wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang di jalan-jalan sudah tidak ada rasa malu untuk dilihat aurat-auratnya. Ya mereka tenang-tenang saja, dan itu benar. Tidak bisa. Makanya hadis ini Pak bisa menjadi syubhat. Hadis ini bisa menjadi syubhat bagi para pelaku atau pengikut hawa nafsu. Maka di sini yang harus kita jelaskan kepada mereka bahwa hadis ini bukan itu maksudnya. Ya, tetap kebenaran semua yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Kalau memang jelas batilnya secara dalil, walaupun Anda tidak merasakan keguncangan dalam hati, berarti itu tandanya hati Anda yang bermasalah, bukan ya dalil Al-Quran hadisnya yang bermasalah. Allah kecuali dalam suatu permasalahan yang memang menjadi ikhtilaf para ulama. Antum bingung yang hak yang mana ini? Ya kata Ustadz Anu ini nggak boleh, kata Ustadz ini boleh. Ini gimana sih? Dicari dalilnya masing-masing kok dalilnya kuat, saya bingung. Nah pada waktu itu amalkan yang membuat hati antum tentram dan tenang. Kalau antum lebih tentram kepada suatu pendapat yang antum lihat dalil-dalil dan yang lainnya, alhamdulillah. Yang jalankan yang membuat hati antum tentram dan tenang.
Nah ini ya pada Islam Assalamualaikum ya, dalam mengamalkan dan memaknai hadis ini. Dari hadis ini kita ambil faedah yang pertama, anna mizan al-itham an yahlika bin nafs wa la yatma'inna ilaihi al-qalb. Bahwa timbangan dosa itu adalah yang membuat hati tidak tentram. Tapi ingat, hati yang dimaksud adalah hati orang yang beriman. Ya. Faedah yang kedua, annal mu'min yakrahu an yattali an-nas ala uyubi bi khilafil mustahtir alladhi la yubali. Seorang mukmin yang masih beriman kepada Allah, pasti dia tidak suka orang mengetahui aib-aibnya. Beda dengan orang yang fasik, dia tidak peduli apakah aibnya akan terlihat, auratnya terlihat, dosanya dilihat diketahui orang, dia tidak peduli. Hadis yang faedah yang ketiga, firasatun Nabi. Nabi SAW diberikan oleh Allah mukjizat, yaitu firasat yang kuat. Bayangkan di sini Wabisah datang kepada Rasulullah, belum dia bertanya, Rasulullah sudah tahu duluan. Ya, dan itu tentu yang memberitahukannya siapa? Allah. Pernah ada dua orang Ansor datang, yang satu dari Thaqif, yang satu dari Ansor datang ke Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, ya, aku beritahukan tentang pertanyaan kalian kepada saya, atau kalian saja yang bertanya kepada saya? Bingung keduanya. Ya. Kata seorang Ansor, beritahukan ya Rasulullah, kamu datang kemari mau tanya tentang haji kan? Apa pahala melempar jumroh, apa pahala wukuf, apa pahala ini? Betul ya Rasulullah, itu yang mau aku tanyakan. Rasulullah sudah tahu duluan. Ya. Apakah berarti Rasulullah yang baik? Tidak. Rasulullah diberitahu oleh Allah, ya, dan ini merupakan mukjizat. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang ada yang pas antum datang udah tahu, oh saya tahu, tanya yang kami dukun itu kan. Ya. Kenapa? Kalau dia mengkiaskan Rasulullah aja bisa, kita katakan itu khusus untuk Rasul. Buktinya para sahabat tidak ada yang bisa. Buktinya para tabiin tidak ada yang bisa. Kenapa Anda tiba-tiba bisa seperti itu? Kita mau tanya dulu. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang bisa melakukan hal yang luar biasa seperti itu, harus kita lihat amalannya, apakah sesuai sunnah atau tidak sesuai sunnah. Kalau memang ternyata banyak bid'ahnya, banyak syiriknya, itu bisa kita pastikan bahwa itu adalah sihir, ya, bukan karamah. Hadis ini juga kita ambil faedah yang keempat, ihalatu hukmi syai' ila nafsil mutmainnah, bahwa jiwa yang tenang, jiwa yang bening, hati yang sehat, itu akan merasakan keburukan dan kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan al-birru matma'annat ilaihin nafs, yang membuat hatimu mutmainnah. Itu menunjukkan ya akal Islam bahwa hati yang tenang, hati yang tentram, hati yang salim, itu bisa merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devina. Iya. Dan itu Bapak sekalian, ya, hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman saja. Walaupun memang tetap manusia pun diberikan fitrah. Hatta orang kafir pun terkadang bisa mengetahui kebenaran dengan hatinya. Kenapa? Karena kebenaran pada asalnya memang sesuai dengan fitrah manusia. Tapi ketika fitrah itu sudah ditutupi oleh hawa nafsu, itu yang susah. Makanya Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam diskusi, khalaqtu ibadi hunafa'a, aku menciptakan hambaku itu pada asalnya hanif, ya, jiwanya lurus, suka kepada kebenaran. Fajtalatu syayatin, tapi setan menggelincirkannya. Artinya ada fitrah-fitrah yang dirusak oleh manusia, sehingga dia sudah tidak lagi bisa merasakan
kebenaran. Ya, ini musibah. Alhamdulillah. Yang keenam yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, annahu mata amkana al-ijtihad fa innahu la yu'dalu ila taqlid. Bahwa selama kita masih bisa berusaha untuk mencari kebenaran, maka kita tidak boleh taklid. Iya. Selama antum masih diberikan oleh Allah kemampuan untuk melihat dalil, ya maka antum jangan taklid. Taklid itu apa sih, Pak? Taklid itu mengikuti manusia dengan tanpa dalil. Iya. Nah ini ya, karena taklid itu pada asalnya memang bukan ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan wa in aftakan nas wa aftau. Walaupun orang berkata berfatwa begini dan begitu, tapi kalau memang hatimu tidak tentram, ya jangan dulu. Ya, kecuali kalau memang fatwanya jelas, tegas dalilnya dan yang lainnya, Al-Quran, hadisnya, ijma'nya, kemudian kita masih nggak tentram, berarti yang bermasalah hati kita. Ya, tapi kalau memang permasalahan yang sifatnya ijtihadiyah, permasalahan yang tidak ada nas, kemudian kita tanya kepada ustaz, tapi hati kita kok nggak tentram ya, maka jangan dulu amalkan ya fatwa ustaz tersebut sampai antum cari ketenangan terus ya, menggali sampai betul-betul hati antum menjadi tenang. Ya, Allahu a'lam. Hadis 28. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsati al-umur fa inna kulla bid'atin dhalalah rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW memberikan mau'izah, nasihat kepada kami yang membuat hati kami takut dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang hendak berpisah, maka berikan kami wasiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun dipimpin oleh hamba sahaya. Salah satu riwayat yang lain, hamba sahaya Ethiopia yang jari jemarinya buntung. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti setelahku akan melihat perpecahan, perselisihan yang banyak. Maka pada waktu itu hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat. Dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini akhi, kita ambil faedah yang pertama, bahwa Rasulullah kalau memberikan mau'izah itu membuat hatinya takut. Hati manusia itu takut dan air mata mereka berlinang. Itulah majelis Rasulullah ya. Makanya kalau ada majelis ustaz penuh dengan gelak ketawa, itu tidak sesuai dengan majelis Rasulullah. Iya, majelisnya Rasulullah SAW itu penuh dengan kekhusyuan. Ya, pelajaran dan kajian Rasulullah SAW itu bukan kajian yang ya banyak ketawa, kan? Bukan arti nggak boleh. Tapi terkadang ada, ya, ustadz-ustadz atau dai-dai selebritis atau yang lainnya, ya, yang
kajian itu dari awal sampai akhir ketawa ya. Nah itu tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan Hanzalah pernah datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah jadi munafik ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Mada? Kenapa?" "Wahai Rasulullah, aku kalau berada di majlismu, hatiku menjadi takut dan khusyuk. Aku ingat surga, ingat neraka. Tapi ketika aku pulang ke rumahku, aku disibukkan dengan dunia, aku tertawa, aku pun disibukkan dengan anak dan istri. Aku munafik ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda apa? "Ya Hanzalah, wahai Hanzalah, kalau keadaan kamu selalu berada seperti di majlisku, fasafahatkan malaika fi buyuti wa fi turuqat. Malaikat akan menyelami kamu di rumahmu dan di jalan-jalan. Walakin ya Hanzalah, saat-saat. Tapi hai Hanzalah, ada saat-saatnya. Ada saatnya kita khusyuk, ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita sibuk, ada saatnya. Tidak mungkin setiap saat kita nangis terus nggak mungkin. Yang jelas syahid dari hadis ini menunjukkan bahwa majelis Rasulullah dalam kajiannya itu nggak pernah dipenuhi dengan gelak ketawa. Bayangkan Pak, di zaman sekarang ini yang ngetrend itu pasti yang banyak ketawanya. Yang disukai oleh masyarakat pasti yang apa? Yang banyak ketawanya. Kalau kita bawakan dalil bosan yang nggak ada lucunya gitu. Akhirnya Pak, kalau Ustadz ngelucu, banyak ngelucu, saya yakin pelajarannya hilang. Yang diingat sampai rumah Pak, tadi lucu ya Ustadznya. Yang diingat-ingat lucu-lucunya itu. Dan itulah memang itu mafsadahnya berat. Maka dari itu Islam azanillah wa yakum. Itulah memang majlis Rasulullah SAW. Hadis ini juga kita ambil faedah yang kedua. Disunahkan meminta wasiat kepada orang yang ingin pergi jauh. Di sini sahabat Al-Irbad bin Sariyah mengatakan, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah. Tolong berikan kami wasiat." Maka ini menjadi kebiasaan para sahabat. Kalau ada orang mau pergi jauh, kita minta wasiat ke dia. "Wah, Pak mau pergi jauh." "Iya, kemana?" "Ada tugas ke Jepang." "Wah, kasih dong kami wasiat." Kami kasih nasihat dong buat kami. Nah itu perkara yang sunnah. Demikian pula orang yang mau pergi jauh, disunahkan kata para ulama untuk meminta wasiat kepada orang-orang sholihin. Nah ini ikhwatul Islam azanillah. Hadis ini juga kita ambil faedah yang keberapa? Yang ketiga, bahwa sebaik-baiknya wasiat adalah agar bertakwa kepada Allah. Sebaik-baiknya wasiat adalah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW memulai wasiatnya, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini sebaik-baiknya wasiat. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan wajibnya kita mendengar dan taat kepada pemimpin selama bukan dalam maksiat. Dan ini perkara yang ditetapkan oleh agama kita. Seburuk apapun pemimpin itu, sejahat apapun pemimpin itu, sezalim apapun pemimpin itu, selama dia masih muslim, wajib kita taat dalam perkara yang ma'ruf. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis lain akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yakunu ba'di a'imma yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil ins. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku, yang mengambil sunnah selain sunnahku. Subhanallah, kalau selain sunnah Rasulullah yang diambil, berarti sunnah siapa Pak? Kalau petunjuk selain Rasulullah yang diambil, petunjuk siapa?
berarti petunjuk buatan manusia. Seakan-akan Rasulullah SAW mengisyaratkan akan nanti ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Ya, ini hadis menunjukkan bahwa orang yang tidak menjadikan sunnah Rasulullah sebagai sunnah dan petunjuk Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan dia, itu tidak mutlak kafir, tidak seperti pemikiran orang Khawarij. Kalau Khawarij, ya, mutlak kafir. Ya. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan di sini akan ada pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku, mengambil sunnah selain sunnahku. Bahkan Rasulullah menegaskan lagi, dan akan ada pada mereka pemimpin tersebut yang hatinya hati setan berbadan manusia. Jahat maksudnya. Tapi apa? Ya, kata Rasulullah, isma'u ati, tetap dengar dan taat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha mal. Walaupun kamu dipukuli dan kamu diambil hartamu, berat. Ya, mengamalkan hadis ini berat. Di Indonesia ini orang-orang awam tuh walaupun awam tidak paham, jiwa Khawarij itu musuh ada. Ya, pemimpin misalnya BBM naik aja langsung demo, Jakarta macet, Pak. Ya, susah. Karena seperti itu, memang berat ya untuk mengamalkan seperti ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dengar dan taat, walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya. Hadis ini juga menunjukkannya bahwa Islam tidak hanya melihat dari tata cara pemilihan. Bagaimana tata cara memilih pemimpin. Walaupun tata cara seseorang jadi pemimpinnya tidak sesuai syariat, tetap wajib dia diakui oleh Islam. Kenapa demikian? Karena apa? Para ulama bersepakat bahwa pemimpin itu tidak boleh hamba sahaya. Syarat pemimpin itu harus apa? Merdeka, sehat, badan dan rohani. Merdeka, sehat. Nah, ternyata Rasulullah mengatakan di sini apa? Tetap dengar, tetap taat, walaupun dipimpin oleh hamba saya. Kok hamba saya bisa jadi pemimpin? Tidak mungkin hamba saya jadi pemimpin kecuali pasti caranya tidak halal. Iya. Mungkin dengan cara memberontak, mungkin dengan cara lain. Karena dalam Islam kalau diperlakukan cara yang syar'i, tidak mungkin hamba saya jadi pemimpin. Kenapa? Karena para ulama bersepakat bahwa hamba saya tidak boleh jadi pemimpin. Tidak boleh. Nah, sekarang ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, ya, kita mengatakan pemilu itu bukan dari Islam, betul. Pemilu itu dari demokrasi, betul. Itu kan tidak sesuai dengan syariat Islam, betul. Tapi kenapa kita mengakui hasilnya? Nah, jadi ya, kita katakan bahwa Islam bukan hanya melihat dari tata cara, tapi juga melihat hasilnya. Siapa saja yang jadi pemimpin, walaupun caranya tidak sesuai dengan syariat Islam, tetap wajib kita dengar dan taat. Dalilnya di sini. Ya, Rasulullah mengatakan dengarkan dan taat walaupun dipimpin oleh apa? Hamba sahaya Ethiopia yang hitam legam dan jari jemarinya putus. Dalam satu riwayat begitu. Bayangkan. Secara syarat ini tidak memenuhi syarat. Bahkan kalau dia berlakukan cara-cara syar'i tidak akan kepilih. Tapi kok dia bisa jadi pemimpin? Pasti caranya tidak sesuai syariat. Ya. Nah, ini akal Islam. Banyak orang yang tidak paham masalah itu. Banyak orang yang kurang faqih, sehingga akhirnya karena menganggap bahwa caranya tidak sesuai dengan syariat, pemilu bukan demokrasi, akhirnya mereka tidak mau mengakui ya hasilnya. Tak boleh ya, karena Islam melihat mafsadahnya besar, ya, sementara maslahatnya juga besar. Tadi hadis ini kita ambil faedah hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala mau'izati ashabi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat sekali memberikan ya wasiat kepada para sahabat dalam perkara-perkara yang itu manfaat untuk kehidupan mereka. Di mana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa nanti
orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Wassadaq. Ini mukjizat Rasulullah, Pak. Benar apa yang sabdakan Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah mengatakan apa? Umatku akan berpecah belah menjadi berapa golongan? 73 golongan. Ya, dan hadis ini mengatakan ikhtilafan katsira. Siapa saja yang hidup setelahku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Tapi subhanallah, Rasulullah ketika mengabarkan akan munculnya perselisihan, Rasulullah tidak diam. Pasti Rasulullah seorang Rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Pasti Rasulullah memberikan solusi. Ini solusinya. Banyak orang mengambil solusi lain. Ya, ketika melihat perselisihan seperti ini, umat Islam berpecah belah, udahlah kita bersatu padu aja. Nggak usah mikirin masalah bid'ah, masalah syirik, masing-masing aja sendiri-sendiri. Ya, akhirnya orang yang mau bicara tentang masalah bid'ah dan syirik disuruh diam. Orang yang mau berbicara syirik dan bid'ah silahkan bicara. Kenyataannya seperti itu. Ya, kalau masing-masing kan kita mau bicara bid'ah, masalah syirik juga boleh dong. Kita menjelaskan bahwa ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini boleh dong. Itu namanya masing-masing. Silakan Anda memilih masing-masing. Tapi kenyataannya tidak. Ketika kita mau berbicara tentang masalah tauhid, tentang masalah syirik, masalah bid'ah, masalah sunnah, katanya kita dianggap pemecah belah. Sementara mereka yang berbuat bid'ah dibiarin terus. Makanya ya, para ulama telah mengingatkan bahwa persatuan seperti ini justru yang dikorbankan adalah pasti sunnah. Persatuan yang seperti ini pasti yang dikorbankan pasti apa? Kebenaran. Kenapa? Pada hakikatnya adalah supaya orang yang berbicara tentang sunnah dan kesyirikan, tauhid, supaya diam. Dan supaya ya kebatilan itu biar orang masing-masing aja. Udahlah kita bersatu padu aja lah. Gak usah kita ributkan. Nah kan? Apa maksud Anda jangan diributkan? Maksudnya kamu gak usah ngomong masalah sunnah. Nah kan? Ya hancur sunnah. Hilang sudah. Gak bisa. Wallahi, kata para Imam Asy-Syatibi, lebih baik kita berbicara tentang kebenaran akhirnya orang ribut daripada kebatilan terus merajalela. Kenapa? Karena perselisihan dan perpecahan yang ada terjadi setelah kita menyampaikan kebenaran itu mudaratnya lebih kecil dibandingkan dengan tersebarnya apa? Kebid'ahan. Dahulu ketika Rasulullah menyeruakan dakwah tauhid, pecah enggak Quraisy? Pecah. Itu sudah jadi apa? Sunnatullah. Makanya dahulu Rasulullah disebut pemecah belah tidak? Allah yang pemecah belah. Ya. Makanya Imam Ahmad mengatakan, "Idza sakatta anta wa sakattu ana." Kalau kamu diam, saya diam. Kapan orang jahil akan tahu dari yang hak dan yang batil? Tak bisa, kita harus berbicara. Ya, sampai-sampai ya Ismail An-Harawi berkata, pedang dihuluskan kepada saya 5 kali. Bukan untuk saya bukan menyuruh saya untuk meninggalkan keyakinan saya, tapi supaya saya diam dalam permasalahan yang menjadi perselisihan umat Islam. Tetap saya tidak mau diam. Ya, kebenaran harus disampaikan, yang sunnah harus disampaikan, akidah tauhid syirik harus disampaikan. Gak masalah masyarakat jadi ribut dan yang lainnya, itu sudah sunnatullah, Pak. Biarin aja, biar mereka akan ya lama-lama akan paham, insyaallah. Bismillah. Nah, sekarang ya kita berdakwah di Roja aja, masya Allah ribut minta ampun. Yang ribut kenapa? Karena mereka-mereka yang muridnya semakin sedikit. Ya, kepentingannya merasa terusik dan yang lainnya. Ya biarin aja. Ya, selama itu kebenaran. Makanya ya akal Islam. Ya, maka Rasulullah SAW ketika mengabarkan akan ada perselisihan, Rasul memberikan solusi. Kata Rasulullah apa? Fa'alaikum. Perhatikan di sini fa. Dalam bahasa Arab fa di sini mempunyai makna ta'kid. Ya, ini menunjukkan bahwa solusi ini hanya ini saja. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnah. Kapan? Di saat terjadi perselisihan
umat Islam. Ini dia, ya. Ini merupakan solusinya, Pak. Justru ketika perselisihan terjadi di antara umat Islam, kewajiban kita adalah kembali kepada sunnah Rasul, kepada ajaran Rasulullah, kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang harus kita lakukan, bukan kemudian kita diam. Ya, yang penting bersatu. Gak perlu kita bicara tentang masalah sunnah, masalah bid'ah, masalah ini. Justru itu sangat bertabrakan dengan solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Iya, kata Rasulullah, pada waktu kalian melihat perselisihan itu, hendaklah berpegang kepada sunnahku. Tapi subhanallah, Pak, ternyata Rasulullah menambahkan sunnah yang lain. Berpegang kepada sunnahku dan apa? Dan sunnah khulafaur rasyidin. Subhanallah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa demikian? Ini sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena banyak orang yang memahami hadis dan sunnah sesuai dengan pemahaman sendiri. Berarti kita kembalikan pemahamannya kepada khulafaur rasyidin dalam riwayat yang lain, ashabi ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Rasulullah tidak mencukupkan apa yang aku di atasnya, tidak. Nabi Rasulullah mengatakan apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Nas bahwa yang dilakukan oleh para sahabat bukan tidak mungkin bid'ah. Makanya orang yang mengatakan ya pembuatan pengumpulan Al-Quran bid'ah, ini berarti sudah menikam Rasulullah. Rasulullah yang menyuruh kita mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Bukankah pengumpulan Al-Quran sunnah khulafaur rasyidin? Bahkan itu menjadi ijma' para sahabat. Bukankah ijma' itu adalah hujjah? Bagaimana akan dikatakan itu bid'ah hasanah? La wallah. Ya, tidak mungkin. Bahkan Imam Syafi'i sendiri ketika mendefinisikan bid'ah hasanah, ya bid'ah yang hasanah yang baik, bid'ah yang baik, maaf. Ya. Beliau mengatakan yaitu bid'ah yang sesuai dengan Al-Quran, hadis dan athar para sahabat. Sedangkan bid'ah yang tercela adalah bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis dan para sahabat. Namun Ibnu Rajab mengatakan bahwa pembagian bid'ah ini yang menurut Imam Syafi'i hanya sebatas bahasa saja, bukan secara syariah. Iya. Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi yang kedua. Dan solusinya berarti sama ini, Pak. Apa kata Rasulullah? Jauhi oleh kalian perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat. Masya Allah. Setelah Rasulullah menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah dan berpegang kepada apa? Sunnah khulafaur rasyidin. Bahkan Rasulullah mengatakan gigit ia dengan gigi saham, menunjukkan kita hendaknya berpegang kuat. Ya. Ternyata solusi yang kedua, jauhi oleh kalian muhdatsatul umur, perkara yang diada-adakan. Masya Allah. Berapa banyak di zaman sekarang perkara-perkara agama yang diada-adakan, ya. Yang diklaim oleh pelakunya ini bid'ah hasanah, yang diklaim oleh pelakunya katanya ini apa? Ya, nggak masalah. Bahkan mereka ada yang berhujah dulu para sahabat aja berbuat bid'ah. Ya, subhanallah, ya pada Islam, dan itu sudah kita pernah bahas pada waktu pembahasan masalah bid'ah, sehingga saya tidak perlu untuk mengulangi pembahasan bid'ah di pembahasan kali ini. Yang jelas, ikhwatul Islam, Rasulullah SAW yang mengabarkan dalam hadis ini dua solusi dari perpecahan. Yang pertama adalah berpegang kepada sunnah Rasulullah, yang kedua menjauhi bid'ah. Selama kaum muslimin tidak memegang dua solusi ini, saya yakin kaum muslimin tak akan pernah bersatu padu. Tapi selama kaum muslimin selalu berbuat bid'ah, selalu berbuat ini, tak akan kaum muslimin bersatu padu. Gak bakalan mereka bersatu padu. Makanya lihat, orang-orang yang berbuat bid'ah satu sama lainnya tidak bersatu. Kata siapa? Betul, kalau menghadapi sunnah mereka bersatu padu. Tapi ketika sunnah tidak ada, mereka saling. Kenapa? Bid'ah mereka berbeda-beda. Antum lihat dalam dunia tasawuf aja ada berapa tarikot. Tarikotnya itu berbeda-beda, cara ibadahnya dan keyakinannya beda. Iya.
Makanya ahli bid'ah itu perbedaannya bukan hanya perbedaan badan, tapi perbedaan keyakinan, akidah. Keyakinan Khawarij dengan Murji'ah beda. Murji'ah dengan Qadariyah beda. Qadariyah dengan Jabariyah beda. Dengan Mu'tazilah beda. Masing-masing akidahnya beda-beda. Dan itu yang kita lihat Bapak sekalian. Ya. Antum melihat orang-orang yang memusuhi dakwah di Indonesia ini. Apakah antum kira bahwa mereka satu akidah dan keyakinan? Tidak. Beda-beda mereka. Ya. Maka ya Islam azan ya Allah wa yakum. Ini adalah solusi yang harus kita jalani walaupun berat. Ya walaupun kita ketika menjalani solusi ini menjadi terasing. Bahkan dianggap kitalah yang dianggap pemecah belah. Ya memang sudah sunatullah ketika jumlah kita minoritas, kita yang minoritas dianggap pemecah belah. Itu sudah sunatullah. Akhirnya mereka pun karena salah dalam memahami makna perpecahan, dianggap berpecah belah itu apa sih? Pada dalam Al-Quran dan Hadis, berpecah belah itu hakikatnya berpecah dari jalan yang lurus. Ya. Bukan dari jumlah mayoritas, bukan. Selama kita berpegang kepada jalan yang lurus, Al-Quran dan Hadis, kita disebut tidak disebut berpecah belah. Tapi kalau kita menyelisih Al-Quran dan Hadis, walaupun jumlah kita mayoritas, itulah yang berpecah belah. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, al-jama'atu al-haqqu wa in kunta wahdak. Al-jama'ah itulah kebenaran, walaupun kamu satu orang. Terlebih Rasulullah mengabarkan bahwasanya Islam nanti di akhir zaman akan kembali menjadi terasing. Lalu Rasulullah mengatakan fatuba lil ghuraba, ya tuba, pohon tuba, ya di mana? Bagi orang-orang yang terasing. Alhamdulillah. Nah ini ya solusi kita, kewajiban kita adalah untuk menelusuri ya solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bukan mengambil solusi-solusi yang lainnya. Allah Allah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan memimpin, kita dikatakan bahwa kita tidak boleh memilih orang-orang di luar Islam sebagai pemimpin kita. Nah, sementara di sistem pemerintahan kita kan dikatakan bertentangan lah dengan Islam, Ustaz. Nah, itu bagaimana kalau kita hukumnya kita berpartisipasi dalam pemilihan umum, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya, agama kita ini berporos pada dua, mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Semua perintah maslahat, semua larangan mudarat. Maka kalau ada suatu kejadian di pemilihan, misalnya ada calon kuat dari orang non-muslim dan dikhawatirkan dia akan menjadi pemimpin, mudarat. Mengikuti pemilu mudarat. Kita lihat mana yang lebih berat mudaratnya. Kalau kita tidak ikut pemilu, akibatnya pemimpin orang kafir ini naik, mudaratnya lebih berat. Makanya fatwa Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, dalam keadaan seperti ini nggak masalah, darurat, kita ikut saja untuk membela jangan sampai si orang kafir ini yang naik. Tapi kalau semuanya muslim, lihat lagi, yang satu muslim tapi liberal, dan ini bisa merusak Islam. Yang satu muslim tapi sunnah, nggak masalah kata para ulama. Kalau memang ini untuk maslahat yang lebih besar, ya. Kalau semuanya sunnah, ya udah. Ya, siapa saja yang terpilih ya udah biarin aja kok kita sih. Ya nggak perlu ikut seperti itu, nggak masalah. Yang penting muslim semua, sunnah semua, alhamdulillah. Iya. Nah ini ya, itu yang saya dengar juga dari beberapa masyayikh di Kota Madinah. Kita tidak memutlakan. Memang haram betul, pemilu itu bukan sistem Islam. Tapi kan Islam punya kaidah bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah kalau memang ternyata ya ditinggalkan malah mudaratnya lebih besar,
bisa jadi tidak menjadi boleh. Contoh misalnya dusta itu haram. Tapi ketika berdusta itu maslahatnya besar banget dan mudaratnya kecil, seperti berdusta untuk mendamaikan dua orang, boleh tidak? Boleh. Ya, tapi itu pun setelah kita melihat betul-betul. Demikian pula contoh lain, misalnya ghibah. Ghibah haram. Tapi menggibah ahli bid'ah yang pemikirannya sangat merusak manusia dan dikhawatirkan orang-orang akan terpengaruh oleh dia, boleh. Kenapa? Maslahatnya lebih besar untuk membela agama. Ya, demikian pula balik. Ini kaidah yang harus kita pahami bahwa hal-hal seperti ini harus kita lihat mana yang lebih besar maslahat dan mana yang lebih besar mudaratnya. Allahu a'lam. Ada yang bertanya lagi? Enggak ada nih. Udah capek Pak ya. Ya udah deh. Kalau gitu kita tutup sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.